Morowali Utara pada hari ini, tapi sekarang masih proses penjemputan di bandara dan sudah dijemput oleh tim saya dari kami dari provinsi. Lalu nanti akan melakukan pertemuan dengan manajemen GNI untuk minta keterangan yang sebagaimana yang kita minta yang lalu-lalu. Nah, itu betul, tim itu lengkap mereka dari pusat tadi dari Ibu Dirjen sudah sampaikan dan juga Pak Wamen bahwa tim itu terdiri di atas dari Wasnaker, kemudian dari hubungan industrial untuk mediasi dan juga dari pentanya pengantar kerja. Itu terkait dengan soal ketenaga kerjaan, rekrutmen dan lain-lain. Baik, Pak Kadis mungkin bisa juga dijelaskan sedikit seperti apa sih Pak Kadis dari PT GNI itu melihat tenaga kerjanya? Apakah ada laporan terkait berapa jumlah TKI-nya dengan TKA-nya ke seperti apa ini ke dinas? Ini yang saya sayangkan dari PT GNI manajemen di Maurud ini. Baik. Sebenarnya dari beberapa bulan lalu, khususnya di bulan November itu terakhir, kami minta keterangan. Surat resmi kami sampaikan, tapi keterangan itu tidak diberikan, lambat sekali. Jadi saya menilai mereka kurang kooperatif. Nah, padahal sebenarnya kalau mereka kooperatif dari awal, insya Allah kita bisa cegah terjadinya kecelakaan kerja, karena kita minta data itu untuk kita bina mereka, baik norma kerjanya maupun norma K3 kesempatan kerja. Manajemen K3 di sana memang saya lihat agak buruk. Terus terang saja saya harus sampaikan begitu. Kurang baik manajemennya, sehingga kami tidak bisa masuk ke dalam, itu juga problem buat kami. Nah, ini kemarin alhamdulillah sudah datang ke sini Pak Mughnis Assegaf selaku Head of HRD ke kantor saya hari Kamis 5 hari lalu, dan saya sampaikan Pak, Bapak harus kooperatif. Kalau kami mau bina Bapak tidak kooperatif susah, karena data-data yang kami butuhkan yang ratusan item itu Bapak cuma kirim 5. Termasuk soal TKA, kita secara resmi surat kami Bapak tidak respon, ini kan problem. Jadi jangan begitu. Kalau kita mau bina hubungan baik, kemudian produksi bagus berjalan, konstruksi bagus, tenaga kerja juga nyaman, maka kita harus kerjasama dengan baik. Jangan Bapak menutup diri. Manajemen tertutup ini kurang bagus. Berarti sampai saat ini Pak, jumlah TKA tidak ditahu Pak? Nah, saya dapat kemarin kan manajemen di sana ini agak berbeda antara manajemen yang ditangani di Maurud dengan TKA-nya. TKA-nya sendiri lagi. Iya, di Jakarta. Jadi Jakarta. Jadi saya sampaikan teman-teman dari GNI yang ngurus TKA, saya sampaikan mana data TKA ini, ada data TKA dia sampaikan tapi melalui WA saja. Padahal permintaan surat kami resmi itu harusnya dijawab juga resmi. Itu maksud saya. Manajemennya ini yang perlu, mudah-mudahan insya Allah doakan saya kita bisa benahi, dan GNI alhamdulillah insya Allah bisa kooperatif. Pak Kadis, apa alasannya mereka sampai tidak mau kooperatif? Padahal kan untuk pengetahuan data jumlah TKI dan TKI itu kan penting juga untuk di Snaker untuk tahu, Pak. Kenapa sampai mereka tidak bisa kooperatif begitu, Pak? Apakah ada hal yang bisa itu yang saya tidak pahami juga, karena ini kan urusan internal GNI ya. Saya tidak bisa menduga-duga itu. Tapi yang jelas kalau kami dari Naker turun pengawasan, Anda harus buka pintu, jangan tutup. Supaya kami bisa tahu, bisa serap semua data Anda dan kami akan analisa. Tim saya kan bisa bekerja untuk bisa membina bagaimana norma kerja yang baik, norma K3 yang baik gitu. Termasuk soal yang rincian APD, kemudian bagaimana manajemen di dalam keamanan dan keselamatan. Kira-kira itu. Pak Kadis, mungkin tadi balik ke soal tim investigasi tadi. Berapa hari mereka akan melakukan investigasi di sana dan hasilnya nanti dilaporkan secara umum ke kementerian langsung ke presiden atau bagaimana modelnya nanti? Ya tentu seperti itu nanti. Kami bekerja sama dengan Kemenaker akan menggali berbagai keterangan yang kami butuhkan. Memang sedapat mungkin manajemen bisa kooperatif soal itu. Cuma memang Pak Mughnis sampaikan mohon maaf kalau belum bisa seluruhnya, karena sekarang dia membenahi pasca insiden kemarin. Kami tidak bisa juga mendesak terus-terus manajemen di sana sementara dia membenahi. Dia sekarang menerima tamu dari
pusat, misalnya dari Kementerian Perindustrian. Tadi saya telepon beliau, katanya ada 20 orang datang. Dia agak pusing juga ini. Semua ada beberapa pejabat datang bertubi-tubi. Kasihan juga dia ya. Tapi ya itu niat baik dia untuk bekerja sama kooperatif dengan kami itu nilai positif buat kami. Sehingga ke depan mudah-mudahan manajemennya bisa kita bantu bina dan pembenahan ke depan makin baik. Nah, diharapkan kecelakaan kerja kita upayakan seminimal mungkin dan jangan yang berakibat fatal, kematian dan lain-lain. Izin Pak, apa benar di sana ada pemberangusan serikat pekerja karena ada 3 orang karyawan yang mana mereka anggota SPN itu dipecat tengah tahun kemarin? Ya, kalau dari penjelasan Pak Mukni selaku Head of HRD, bukan pemecatan tetapi pengakhiran kontrak. Kontrak berakhir di bulan Juli tahun 2022. Nah, kemudian ketika selesai, nah itu yang muncul ke permukaan adalah PHK. Nah, ini yang memicu persoalan. Mereka minta dipekerjakan kembali, tapi manajemen tidak mau. Mengingat mungkin track record dan lain-lain. Itulah saya bilang tadi. Mereka kalau kooperatif kasih kami data, kami bisa bantu dia supaya memediasi dia dengan SPN serikat, termasuk ya karyawan-karyawan yang tergabung dalam SPN itu. Begitu kira-kira. Berarti Pak guys tidak ada patokan berapa hari ya untuk tim investigasi ini? Iya, tidak bisa karena data yang kita minta banyak. Banyak ya. Kita tidak bisa paksa manajemen karena manajemen juga sedang berbenah. Baik. Recovery setelah terjadi insiden yang begitu berat sehingga banyak boleh dikata alat-alat berat mungkin ada yang banyak. Tapi mungkin laporan terkini dari sana aktivitas sudah mulai, Pak. Mereka sudah mulai operasi. Ya, sudah mulai tetap beroperasi tapi secara gradual bertahap. Baik. Supaya tadi dia sampaikan beri kami kesempatan untuk bisa membenahnya. Oke. Baik. Yang penting kerjasama itu kooperatif. Ya. Itu yang paling utama. Baik.